Selamat sore saudaraku, hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Engkau berkorban demi untuk dunia yang percaya kepadamu. Biar hati kami di Siantero ini yang mendengar sabdamu ini semakin kuat iman percaya kami, agar sungguh-sungguh kami terhindar dari rasa takut yang melanda dunia kami pada saat ini. Firman Tuhan menguatkan dan merangkul hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat 30. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yakni murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian. Saudara yang kekasih, persisnya sudah mau masuk pada masa-masa perayaan Paskah. Kita tahu bagi orang Yahudi, Paskah itu luar biasa bagi mereka. Karena nilai Paskah itu memiliki satu kenangan yang luar biasa, bagaimana nenek moyang bangsa Israel ketika tertindas di Mesir dan mereka bisa pulang kembali ke negeri nenek moyang mereka. Itu seolah-olah mereka anggap bagaikan Mesias, penyelamat. Kondisi itu dianggap Mesias dalam kehidupan mereka. Ternyata masa-masa persiapan untuk pesta itu, Yesus bersama murid-muridnya berada dalam satu meja makan, berada dalam satu perjamuan. Dan ketika itu Yesus mengatakan, tidak akan jauh lagi waktunya, tidak seberapa lama lagi waktunya, saya akan diserahkan oleh seorang di antara kamu. Tentunya murid-murid yang mulai mengasihi Yesus, yang sudah mengerti perjuangan Yesus bagi mereka, yang sudah mulai terungkap bagi mereka rahasia kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Mereka gelisah dan mereka saling risau melihat, bahkan mungkin bisa saling tuduh menuduh, curiga di antara mereka. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, "Siapakah yang dimaksudkan oleh Tuhan di antara kami?" Lalu Yesus katakan, "Dia yang akan kuberikan roti kepadanya." Dan sesegera mungkin, sesegera saat itu Yesus mengambil roti, mencelupkan roti itu dan memberikan kepada Yudas, dan Yudas menerimanya. Saudaraku yang kekasih, hal ini membuat semakin meruncing kecurigaan di antara mereka. Walaupun tidak ada kepastian, mereka mau menuduh Yudas yang akan
mengkhianati Yesus. Karena ketika itu Yesus berbisik kepada Yudas. Yesus mengatakan, apa yang akan kau perbuat, segeralah perbuat. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Yesus mengerti akan rencana jahat yang sudah memakai Yudas yang akan menyerahkan Yesus kepada orang-orang elit agama Yahudi yang akan membunuh, membantai Yesus. Lalu ketika itu Yudas pergi. Murid-murid menyangka bahwa Yudas sebagai seorang bendahara yang memegang uang kas, seolah-olah pemahaman mereka bahwa Yesus memerintahkan Yudas pergi untuk mencari roti yang akan diberikan kepada orang-orang miskin sebagai aksi sosial, aksi diakonia mereka. Mereka menduga bahwasanya Yudas diperintahkan Yesus dan merangkap memeriahkan Paskah itu untuk mempersiapkan sesuatu bagi orang yang membutuhkan uluran tangan mereka. Tidak ada yang menduga bahwa Yesus mengatakan agar Yudas melakukan sesegera mungkin apa yang ada dalam rencananya. Saudaraku yang kekasih, ada pertanyaan yang kurang baik sebenarnya dikatakan orang. Lah, tanpa Yudas berarti rencana Allah tidak akan terjadi. Tanpa Yudas memberikan Yesus, menjual Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, berarti rencana Allah yang mau menyelamatkan manusia lewat pengorbanan Yesus tidak akan terjadi. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan, jangan ada yang mau menjadi pemain Yudas di tengah-tengah dunia ini. Jangan ada menjadi pelakon yang tidak baik, walaupun bagi orang itu baik. Jangan ada orang mau pelaku-pelaku kejahatan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita ini. Yudas bukan contoh yang baik. Yudas tetap Yudas, dan Judas jelas tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh dunia, dan tidak diterima oleh surga karena dia membunuh Yesus secara langsung. Karena tanpa dia jual Yesus, Yesus mungkin sebaliknya tidak akan mengalami penderitaan itu. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saudara supaya senantiasa menghindari rencana buruk, rencana jahat, rencana yang tidak manusiawi di tengah-tengah dunia ini. Jangan karena materi, jangan karena uang, jangan karena jabatan, jangan karena gengsi, sehingga Yesus terjual, imanmu terjual, iman percayamu terjual dari status sebagai anak Allah yang telah dipilih Allah sesungguhnya. Karena engkau, kita, dan semuanya dunia ini telah diselamatkan Allah dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini memberkati saudara-saudaraku mengarungi hari esok, supaya sungguh-sungguh proaktif, pelaku yang benar, yang adil, yang disenangi oleh orang, dan sangat dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabda yang mengingatkan kami agar kami terhindar dari sikap Yudas yang senantiasa mau menjual Tuhannya oleh karena uang, oleh karena kekayaan, oleh karena materi. Biarlah kami umat-Mu tidak silau dengan segala sesuatu apapun, jikalau itu merugikan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.